Kadang-kadang kesolihan kita tidak hanya diukur dari berapa rakaat kita sholat. Kadang-kadang kesolihan kita tidak hanya diukur dari berapa jumlah kita melakukan umroh. Tapi kadang-kadang kesolihan hati kita itu dilihat sama Allah, seberapa besar kamu maafin orang. Makanya maaf, orang yang mampu memaafkan orang lain, itu pahalanya besar. Dan itu amalan prioritas, dan itu termasuk strategi amal. Kenapa banyak ahli ibadah kadang-kadang tidak beruntung di akhir kehidupannya? Karena mereka beribadah tapi menyimpan dendam setiap waktunya. Waktunya kita yang kita miliki ke depan bisa jadi waktu kita ke depan yang tersisa tidak sepanjang waktu yang sudah kita lewati. Ada yang sudah berumur 40, ada yang sudah berumur 45, ada yang sudah berumur 50. Karena kita berpacu dengan waktu yang tidak lagi panjang. Maaf, jangan menyimpan dendam. Dan jangan menyimpan nama orang yang kita benci di sepanjang sisa kehidupan kita. Karena apa? Kalau ibu menyimpan dendam, setidaknya ada 3. 1, ibu akan mendapati neraka pada kehidupan dunia dengan kesempitan dan emosi yang tidak ada ujungnya. 2, ibu luput dari amalan yang besar sekali. Yang ketiga, bisa jadi badan ibu membayar semua akibat ketika hati terlalu membenci setiap waktu dan setiap saatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman atas apa yang kita pelajari, dan semoga kita pulang membawa perbaikan pada sisa kehidupan kita. Ibu, saya ingatkan ibu, tidak ada hadis yang paling membuat saya gembira kecuali hadis ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu tergantung penutupnya. Bisa jadi kita di awal muda kita tidak solihah. Bisa jadi ketika kita di awal kuliah kita tidak baik. Bisa jadi ketika kita di awal menikah banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Tetapi Allah tidak pernah melihat awalnya, tetapi Allah melihat bagaimana penutupnya. Mari kita jadikan hari-hari kita menuju kepada hari penutup dengan cara yang terbaik. Siapapun yang terbaik pada waktu hari penutupnya, dialah orang yang paling beruntung ketika dia berjumpa dengan Allah. Kalaupun ada di antara kita yang kurang benar, semoga kita bisa memperbaiki. Dan sekali lagi, banyak contoh dan kisah orang-orang yang mereka bertabur dengan kemaksiatan di awal kehidupan, tapi di akhir kehidupannya dia bertabur dengan sebuah ketaatan. Ada seseorang yang layak untuk menjadi kisah untuk kita renungkan. Ada pengedar narkoba besar dan gembong narkoba besar, tapi justru di akhir kehidupannya dia bertobat dan memasuki Islam, dan dia akhirnya meninggal dunia dalam kondisi beriman kepada Allah. Perhatikanlah, Allah tidak melihat awalnya, tetapi Allah melihat akhirnya. Kita sekarang sudah tidak lagi muda. Dan ibu tidak usah mengatakan umurnya berapa, karena saya sudah tahu insya Allah tidak lagi muda. Ketika kita sudah tidak lagi muda, maka perhatikanlah hari-hari kita pada waktu penutupan kehidupan kita menjelang. Dan supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Amin insya Allah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan duha kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Majelis Taklim Al-Fattah, semoga Allah membukakan kita banyak kebaikan sebagaimana nama Majelis Taklim ini diberikan. Al-Fattah itu merupakan salah satu sifatnya Allah, bahwasanya Allah membukakan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harapkan bahwasanya dengan nama Majelis Taklim itu kita diberikan oleh Allah dan dibukakan oleh Allah banyak kebaikan. Allah membukakan kepada kita ketenangan dan Allah memberikan kepada kita kelapangan di dalam perjalanan hidup. Hari ini banyak orang yang kaya belum tentu tenang, dan berapa banyak orang yang terkenal belum tentu lapang. Tidak ada yang paling kita harapkan di dalam sisa kehidupan kita kecuali adalah ketenangan dan kelapangan. Kadang-kadang diagnosa yang ada pada tubuh kita membuat kita gelisah.
Kadang-kadang masalah yang kita dapatkan membuat hati kita sempit. Maka itulah yang menjadikan kita mengharapkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan ketenangan kepada hati kita dan Allah memberikan kelapangan di dalam kehidupan kita. Seorang ibu kalau hatinya sudah tenang dan ketika hatinya sudah lapang, maka dia bisa menyelesaikan satu persatu PR besar di dalam kehidupan rumah tangganya. Anak-anak akan mendapatkan pengasuhan terbaik dari para wanita ketika mereka sudah berhasil menjadi orang yang tenang dan lapang. Ketenangan ibu tidak disandarkan kepada suami. Kelapangan tidak disandarkan pada suami. Kita selalu berharap supaya suami kita itu menenangkan kita dan melapangkan. Ketenangan dan kelapangan itu tidak butuh makhluk. Tapi ketenangan dan kelapangan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Berapa banyak suami yang terkadang melampaui batas, tapi ternyata ketika istrinya terkoneksi baik dengan Allah, maka dia mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Sebagaimana Asya binti Muzahim. Berapa banyak seorang suami yang baik, tapi istrinya juga tidak mesti menjadi tenang dan lapang ketika istrinya tidak mendekat kepada Allah. Jangan menyandarkan kebahagiaan sama orang, karena itu tidak akan pernah menjadikan kita bahagia. Sandarkanlah niatan kita untuk menjadi bahagia, ingin menjadi tenang, ingin menjadi lapang itu hanya kepada Allah. Siapapun yang bersandar kepada Allah dan dia memahami betul bahwasanya Allah itu as-samad, bahwasanya Allah itu tempat bergantung, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya dan akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Mulailah untuk tidak bergantung kepada manusia, bahkan kepada suami sekalipun, bahkan kepada istri sekalipun, dan jangan bergantung pula kepada anak sekalipun. Banyak anak yang terkadang kita jadikan dia sandaran, tapi justru dia yang paling mengecewakan kita. Banyak orang yang kita jadikan sandaran, tetapi justru orang yang kita jadikan sandaran itu mengecewakan. Hidup kita penuh sekali dengan kekecewaan orang. Dan 90% kekecewaan manusia itu karena dia berharap kepada manusia lebih besar daripada berharap kepada Allah. Ingatlah apa yang ditulis Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan kekecewaan besar manusia itu adalah ketika bersandar kepada manusia dan tidak bersandar kepada Allah. Marilah kita terus berusaha. Kenapa kita mendekat kepada Allah? Supaya kita mendapatkan ketenangan. Kenapa kita mendekat kepada Allah? Supaya kita mendapatkan kelapangan. Mendekat kepada Allah itu melelahkan, tapi jauh dari Allah itu lebih melelahkan dan meletihkan. Kalau ibu saya tidak memahami kaidah ini di dalam tauhid, kita akan kelelahan di dalam hidup kita. Berapa banyak wanita sudah umur 55 tahun masih suka meneteskan air mata dan menyalahkan suami, dan itu tidak ada ujungnya. Ujungnya cuma satu. Jangan berharap kepada manusia supaya kita bahagia, tapi berharaplah kepada Allah supaya Allah memberikan ketenangan dan kelapangan di dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah memberikan ketenangan dan kelapangan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Kehidupan kita ketika kita sikapi dengan kesyukuran, maka pastinya Allah memberikan kepada kita keberkahan. Keberkahan itu merupakan proses tingkatan hidup yang tidak akan pernah mampu didapatkan kecuali orang yang Allah pilih untuk dipantaskan mendapatkan keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan kepada manusia kecuali keberkahan. Dan sesungguhnya keberkahan itu anak tangganya banyak. Salah satu anak tangga untuk meraih keberkahan yaitu ketika kita senantiasa memberikan kesyukuran kita kepada Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Barokah itu penting. Dan barokah bukan banyaknya harta, tapi barokah itu ketika kita mendapatkan pertolongan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan persoalan, tapi selama ibu mendapatkan keberkahan, persoalan itu akan diselesaikan dan dibantu oleh Allah melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita mendapatkan kekecewaan, tapi kalau ibu mendapatkan keberkahan, kekecewaan itu mampu kita hadapi, lalu kita berdamai dengan rasa pahitnya, dan akhirnya kita bisa
melewati semua kekecewaan itu selama kehidupan kita mendapatkan keberkahan. Inilah yang menjadi poin penting pada kehidupan kita. Banyaklah berdoa supaya kita diberikan keberkahan. Tidak ada perkara paling besar Allah turunkan kepada kita kecuali adalah keberkahan. Ibu tahu apa doanya para nabi dan para rasul di dalam perjalanan hidup mereka? Mereka tidak pernah meminta 1000 dinar. Mereka tidak pernah meminta 1000 dirham. Tapi para nabi dan para rasul sebagaimana tercermin dari doanya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berdoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Karena puncak tertinggi kehidupan kita itu adalah berkah. Masalahnya tetap ada, problemnya tetap hadir. Tapi semua problematika dan masalah itu akan kita lewati ketika kita mendapatkan pertolongan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Hari ini zaman materialisme selalu yang kita lihat finansialnya, yang kita lihat pencapaian saldonya, yang kita jumpai pencapaian rekeningnya. Tapi kita lupa seberapa besar barokahnya di dalam kehidupan. Kita kalau mendoakan anak kita sebagai seorang ibu, jangan doakan semata dia lapang rezekinya, tapi doakan lapang barokahnya. Kalau sudah mendapatkan keberkahan, berarti tidak ada yang kita susahkan dan tidak ada yang kita khawatirkan. Karena sesungguhnya orang yang berkah itu terkoneksi pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah berkah. Tidak ada perkara paling besar yang Allah turunkan dalam kehidupan ini kecuali adalah keberkahan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah setiap waktunya, supaya menebalkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Orang beriman tanpa keberkahan sebagaimana jasad tanpa ruh, tanpa nyawa. Tidak ada yang menarik pada manusia kalau sudah tidak ada nyawanya dan tidak ada ruhnya. Orang beriman tanpa keberkahan, maka dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman kalau hidupnya tidak mendapatkan celupan keberkahan. Semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya, menebalkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu, majelis taklim bersama dengan kehangatan majelis taklim Al-Fatah yang semoga Allah rahmati. Tentunya kita paham sekali bahwasanya kehidupan kita semakin lama semakin dekat pertemuan kita kepada Allah. Meeting point kita dengan Allah semakin dekat karena kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu merupakan sebuah gerbang mempertemukan kita dengan Allah. Makanya ketika kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita semakin dekat ketika kita akan bertemu dan berjumpa dengan Allah, tentunya tidak perlu kita takut. Kita boleh dalam kondisi takut, tetapi kita tidak boleh membenci kematian karena kematian itu seharusnya tidak boleh untuk dibenci. Siapapun yang membenci kematian seakan-akan tidak langsung dia membenci pertemuan dengan Allah. Dan siapapun yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun lebih benci ketika bertemu dengan dia nanti. Kita boleh takut karena ingat dosa-dosa kita, dan kita boleh khawatir karena ingat dengan kemaksiatan kita, tapi kita tidak boleh membenci kematian. Karena kematian itu bukan sesuatu yang layak dibenci dalam kehidupan kita. Ibu, kalau ibu membayangkan kehidupan barzah, jangan bayangkan kehidupan barzah itu dengan sudut pandang yang negatif. Kehidupan kubur itu mengerikan ketika kita ditaruh di dalam tanah, ketika kita berada pada ruang yang gelap, lalu kita berada pada ruangan yang sempit dan tidak ada siapapun di dalam ruang kubur kita. Itu pandangan yang kurang benar. Karena sesungguhnya kalau kita sebagai orang beriman, kita paham, sesungguhnya orang beriman itu mendapati ruang barzah itu ruang yang sangat indah ketika kita yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan kita. Selama kita beriman dan menata kehidupan kita, maka sesungguhnya tidak mungkin dan mustahil bagi Allah itu meninggalkan kita. Ibu tahu gambaran barzah itu? Gambaran barzah itu sebagaimana kalau kita membayangkan gambaran rahim, gambaran janin di dalam rahim ibunya.
Kalau kita membayangkan janin dulu ketika kita masih di dalam perut ibu kita dulu tidak pernah tahu tentang dunia. Tapi setelah kita lahir ke dunia, tidak ada janin atau tidak ada bayi yang pengen kembali ke dalam rahim ibunya. Karena dunia lebih lapang daripada kehidupan rahim ibunya. Sama, orang yang meninggal dunia tidak ada yang pengen kembali ke dunia untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan barzah itu indah. Tapi terkadang kebodohan dan setan yang memperdaya kita sampai akhirnya kita melihat kematian dari sudut pandang yang mengerikan. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi, Bu. Ilustrasinya, kalau di dalam perut seorang wanita ada 2 bayi di dalam rahimnya. 2 bayi ini saya ilustrasikan. Ini bukan dalil ya, saya ilustrasikan. 2 bayi ini bicara, Bu, ketika mereka belum tahu tentang kehidupan dunia. Karena alam manusia itu ada 4. Alam janin, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Maka ketika bayi, saya ilustrasikan di dalam perut ibunya, 2 bayi ini ngomong, kamu tahu nggak kalau ada kehidupan setelah kehidupan kita di sini? Namanya kehidupan dunia. Janin yang satunya ngomong, masuk sih ada kehidupan lagi setelah kehidupan di sini? Iya. Namanya kehidupan dunia. Bayi yang satunya ngomong lagi, kehidupan kita nanti ketika di dunia itu lebih luas, lebih lapang daripada kehidupan di dalam rahim ini. Masuk lebih enak? Iya, lebih enak daripada kehidupan di dalam rahim ini. Nanti kita akan bertemu dengan seorang wanita, yang wanita itu kita panggil dengan panggilan ibu. Dia mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita. Dan orang-orang memanggilnya dengan panggilan ibu. Bayi yang satunya berkata, masuk sih? Iya. Bayi yang satunya ngomong lagi, kamu tahu nggak kalau ada seseorang yang mendampingi ibu kita, seorang laki-laki yang sangat mencintai ibu kita, sampai menjadikan dia memberikan sandang, papan, dan pangan sama ibu kita. Sampai ibu kita bisa memberikan makanan kepada dirinya dan sampai memberikan makanan kepada kita. Orang-orang itu memanggilnya dengan panggilan Bapak. Bayi yang satunya ngomong, masa sih? Iya. Di dunia nanti ada lautan, ada danau, ada buah-buahan, ada air minum yang menyegarkan selain dari air minum ketuban yang ada di dalam rahim ibu kita. Cuma satu saja. Kalau kita akan melewati dan kita menuju kepada kehidupan dunia, kita akan melewati sempitnya jalan keluar. Tapi setelah itu kehidupan dunia jauh lebih indah daripada kehidupan di dalam rahim ibu kita. Itu ilustrasi. Tapi itu menggambarkan, sebagian besar para ulama mengatakan ilustrasi itu sebagaimana ilustrasi ketika kita melihat kehidupan barzah. Kehidupan barzah yang selama ini sering kita masukkan ke pikiran kita, kehidupan barzah itu gelap, mengerikan. Tapi kita lupa bahwasanya kehidupan barzah itu kehidupan yang indah bagi mereka yang beriman. Ibu yang taat, ibu yang melakukan amal solih, maka sejatinya tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Allah. Sebagaimana janin ketika lahir ke dunia, dia sempat nangis sebentar. Kenapa bayi itu ketika baru lahir dia nangis? Karena dia khawatir, hangatnya rahim seketika hilang ketika aku sudah melewati jalan sempitnya jalan keluar. Tapi ketika sang anak itu merambat ke dada ibunya, lalu dia mendapatkan air susu, didekap sama seorang wanita yang wajahnya dia tidak pernah jumpai ketika di dalam rahim. Tapi sekali keluar, dia dengarkan suaranya langsung. Lalu akhirnya nanti matanya juga nanti melihat ibunya. Seketika sang anak diam di dalam tidurnya, begitu nyenyak pada kehidupan dunia. Setelah melewati sempitnya jalan keluar dan dia bertemu dengan orang yang mencintai dia lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Kita, Bu, nanti pada kehidupan barzah memang melewati jalan sempit, tapi kita akan ketemu dengan Allah yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita. Jangan lupa bahwasanya kehidupan barzah itu indah bagi mereka yang beriman kepada Allah. Setelah kita paham bahwasanya kehidupan kita, perjalanan kita itu mendekati kehidupan meeting point kita kepada Allah, maka yang paling penting adalah apa yang harus kita persiapkan sebelum kita berjumpa dengan Allah yang mencintai kita lebih besar daripada kita mencintai diri kita sendiri.
Maka ini perlu untuk kita lakukan dan perlu untuk kita kerjakan. Kalau kita sadar bahwasanya kita mendekati kepada Allah tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus kerjakan, ana khawatir kita menjadi orang yang kebingungan ketika tidak tahu apa yang harus kita kerjakan ketika kita tidak melihat kepada kompas. Inilah pentingnya bagi kita, karena kita merupakan orang beriman. Allah memberikan kepada kita petunjuk yang menjadi kompas kita menuju kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan pada sisa kehidupan kita, supaya sisa kehidupan kita tidak menjadikan kita mendapatkan kecelakaan ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kita harus beramal, tetapi kita tidak boleh sekedar beramal apa adanya dan ala kadarnya. Ibu, waktunya kita yang kita miliki ke depan bisa jadi waktu kita ke depan yang tersisa tidak sepanjang waktu yang sudah kita lewati. Ada yang sudah berumur 40, ada yang sudah berumur 45, ada yang sudah berumur 50. Siapapun yang sudah saya sebutkan angka-angkanya itu dan tepat, sudahlah. Itulah takdir yang sudah kita harus jalani. Maka ketika kita sudah 40, 45, 50, maka bisa jadi waktu yang telah kita lewati di belakang itu lebih panjang daripada waktu yang tersisa di masa mendatang. Karena kita berpacu dengan waktu yang tidak lagi panjang. Maaf, jangan hanya sekedar beramal. Jangan apa adanya beramal. Jangan ala kadarnya beramal. Karena apa? Kita khawatir di waktu yang sempit kalau kita tidak mengatur strategi kita beramal. Jangan-jangan rekening amal kita tidak cukup untuk menjemput rahmat. Karena kita tidak mau mengatur strategi di waktu yang terbatas ketika waktu pertemuan kita kepada Allah semakin dekat. Kadang-kadang amal itu tidak ditentukan berapa lamanya, tapi terkadang amal itu bisa menyelamatkan kita ketika kita paham apa yang harus kita kerjakan. Sambilkan sebuah contoh yang gampang. Kantor Pos Indonesia, berapa lama dia berdiri? Kantor Pos Indonesia berdiri sudah hampir 70 tahun, Bu. Kalau tidak salah tahun 49 atau tahun 50 dia berdiri Kantor Pos Indonesia. Sepanjang waktu itu kalau kita bandingkan dengan Gojek, maaf saya menyebut nama, Gojek baru berdiri sekitar 10 tahun. Tapi kalau kita ditanya mana profitnya yang lebih besar, Kantor Pos Indonesia atau Gojek? Gojek. Valuasinya mencapai triliunan. Padahal waktunya baru 10 tahun. Padahal kantor pos sudah puluhan tahun. Kenapa kok bisa berbeda? Harusnya yang panjang, valuasi perusahaannya itu lebih besar, tapi yang terjadi kantor pos itu walaupun sudah panjang, tapi ternyata valuasi harga dari bisnisnya itu tidak sampai mencapai 1 triliun. Tapi kantor Gojek valuasinya itu mencapai triliunan. Kenapa? Semua itu ditentukan oleh namanya strategi dalam bisnis. Sama pula kita dalam kehidupan. Kita ini menuju kepada Allah, meeting point kita semakin dekat, maka kita harus paham, kita tidak boleh hanya sekedar beramal, dan kita tidak boleh hanya sekedar apa adanya dan ala kadarnya ketika kita beramal. Kenapa? Karena sesungguhnya di waktu yang sempit kita harus memprioritaskan amalan yang besar, yang betul-betul sangat Allah cintai, supaya kita secara instan mampu menjemput rahmat ketika kita fokus dengan apa kita perbaiki sisa kehidupan kita. Dan memperbaiki sisa kehidupan kita itu tidak hanya sekedar beramal, tapi memperbaiki sisa kehidupan kita. Memastikan strategi amal itu penting ketika kita memprioritaskan amal-amal yang besar. Ibu, tidak setiap amal itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Ada amal yang besar sekali di sisi Allah, ada amal yang kecil di sisi Allah. Sama pula kalau kita membaca Al-Quran, setiap surat-suratnya, apakah setiap surat di dalam Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah? Jawabannya enggak. Ibu kalau membaca Al-Baqarah dengan membaca Al-An'am, mana yang lebih utama? Al-Baqarah, karena Al-Baqarah di dalamnya ada ayat kursi. Kalau ibu membaca Ali Imran dengan ibu membaca surat At-Taubah, mana yang paling utama? Ali Imran. Ali Imran, karena di dalamnya ada 10 ayat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan kecuali beliau baca setiap malam ketika bangun tidur. Kalau ibu membaca An-Naba dengan membaca Al-Ikhlas, mana yang paling utama? An-Naba atau Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Walaupun surat Al-Ikhlas itu hanya terdiri dari
4 ayat dan surat An-Naba kalau tidak salah 40 ayat. Kenapa? Karena setiap surat itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Sama, kalaulah di dalam Al-Quran 114 surat, ternyata kita menjumpai setiap surat itu berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah. Sama pula, kita juga harus paham dan kita juga harus mengetahui amal itu juga sama. Ketika kita memperbaiki sisa kehidupan kita ketika berjumpa dengan Allah, kita harus mengerti bahwasanya tidak setiap amal itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Ada amalan yang prioritas, ada amalan yang penting, dan ada amalan yang biasa. Dan kita harus paham mana amalan prioritas supaya di waktu yang singkat kita bisa menjemput rahmat, dan di waktu yang singkat kita menambah rekening amal soleh kita sebelum kita berjumpa dengan Allah. Dan ini penting sebelum kematian itu datang menyapa kehidupan kita. Saya sampaikan sebuah analogi yang gampang. Ibu tahu? Saya misalkan ditanya, apa makanan kesukaan saya? Maka salah satu makanan favorit saya adalah nasi goreng. Salmon dengan telur mata sapi setengah matang. Itu enak sekali itu, Masya Allah itu. Ya. Maka pada satu waktu saya pulang sholat subuh dari masjid, saya pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, saya membuka pintu. Saya mencium bau kacang. Lalu saya tanya sama istri saya, "Bibu, masa apa Bu sarapannya?" "Masa pecel Kediri, Bi." Pecel Kediri saya suka, tapi bukan makanan favorit saya. Saya makan, habis. Lahap tidak terlalu. Dan ketika istri saya nanya, "Nambah nggak, Bi?" Saya jawabnya, tidak nambah. Dan ketika saya menyampaikan terima kasih kepada istri saya menyampaikan dalam bentuk datar. "Terima kasih ya istriku, karena makanan yang disajikan, makanan saya suka, tapi bukan favorit saya." Hari berikutnya, Bu, saya pulang dari masjid, pulang ke rumah. Buka pintu cekrek, lalu tercium bau uduk. Saya tanya sama istri saya, "Masa apa, Bu?" "Nasi uduk." "Nasi uduk saya suka, tapi bukan makanan favorit saya." "Maaf ya Bu, nggak usah nanti dibentur-benturkan dengan kesukaan Ibu." "Ustadz nggak tahu aja nasi uduk." "Nggak usah komentar, ini contoh." Maka ketika istri saya memasak nasi uduk, saya suka, tapi itu bukan makanan favorit saya. Saya makan, ketika istri saya nanya, "Nambah nggak, Bi?" "Enggak." Kenapa nggak nambah? Karena bukan makanan favorit saya. Dan ketika saya mengekspresikan terima kasihnya itu standar. "Thanks ya, karena sudah dibuka dengan nasi uduk." Tapi Bu, hari yang ketiga, saya pulang dari masjid, masuk ke rumah, dan ketika saya masuk dari rumah, tiba-tiba tercium bau bawang merah dan bawang putih bercampur di atas wajan di pagi hari. Sreng gitu. Saya baru buka pintu, ternyata cium bawang merah dan bawang putih digoreng. Maka seketika mata saya kira-kira berbinar atau biasa? Berbinar. Lalu saya tanya sama istri saya, "Masa apa, Bi?" "Masa apa, Bu?" Istri saya akan berkata, "Masak makanan favoritnya Abi." "Nasi goreng?" "Iya." "Teri?" "Enggak." "Salmon." Masya Allah. "Telur setengah mata sapi?" "Iya." Telur mata sapi setengah matang?" "Iya." "Telur mata sapi setengah matang." Maka saya ketika disuguhkan nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, lauknya salmon, kira-kira ketika makan lahap atau tidak lahap? Lahap. Mata saya berbinar atau tidak? Berbinar. Dan ketika istri saya nanya, "Nambah, Bi?" Sebelum dia nanya, saya sudah nambah 3 kali. Dan ketika saya menyampaikan terima kasih, kira-kira saya menyampaikan terima kasihnya standar atau dengan istimewa? Dengan istimewa. "Terima kasih ya semesta mungilku." Gitu. Kenapa saya menyebutnya dengan kata semesta mungilku dengan berpuisi? Karena yang dimasak makanan favorit saya. Paham Bu di sini? Paham analogi ini? Jangan sampai tidak paham loh ya. Nanti pulang-pulang ditanya, "Tadi kajiannya apa?" "Nggak tahu, nasi goreng," katanya. Artinya, paham ya? Artinya bahwasanya kalaulah makanan itu ternyata ada makanan biasa, ada makanan favorit bagi seseorang, sama. Amal itu juga sama. Ada amal itu biasa, ada amal itu favoritnya Allah.
Dan kita terkadang tidak tahu amalan favoritnya Allah itu apa. Sehingga terkadang kalau kita tidak tahu amalan favorit yang Allah sukai, maka kita terkadang ketika beramal itu sporadis. Tahu sporadis? Kita ini beramalnya itu kacau gitu. Pokoknya beramal saya kerjakan. Padahal di dalam kehidupan kita strategi beramal itu penting. Supaya apa yang kita lakukan itu terukur dan apa yang kita kerjakan itu terstruktur. Kenapa? Jangan hanya sekedar beramal. Beramallah itu yang terukur dan terstruktur. Kita berbisnis saja untuk mendapatkan profit itu kita meeting, Bu, setiap 1 pekan sekali. Kalau kita berbisnis saja ternyata kita butuh meeting supaya langkah bisnis kita terukur dan terstruktur. Masa kita ingin mendapatkan profit pada kehidupan di akhirat untuk menjemput rahmatnya Allah, kita tidak terukur ketika kita tidak mengetahui amalan besar yang paling Allah cintai itu yang mana. Berarti kita tidak paham kepada zat yang kita bertemu dengannya dalam kematian kita. Dan orang yang tidak paham dengan Allah malu ketika dia berjumpa dengan Allah. Ibu tahu nggak ada doanya Nabi yang paling indah? Saya yakin ibu-ibu tidak tahu. Ada doanya Nabi yang paling indah yang saya selalu lazimi doa ini. Doa ini kalau ibu nanti saya terangkan doanya dan saya bacakan, artinya ibu pasti akan tersentuh. Apa doanya Nabi yang indah ini? Dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad, maka sesungguhnya Rasulullah bersabda di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ada satu doa yang hampir-hampir dilazimi Nabi dan ini merupakan doa yang indah maknanya. Apa itu doanya? Yaitu ketika Nabi berdoa meminta kepada Allah 3 cinta. Ternyata Nabi Muhammad itu kalau memohon kepada Allah bukan hanya memohon cintanya Allah, tapi Nabi Muhammad itu memohon 3 cinta yang sangat beliau harapkan diberikan Allah kepadanya. Apa itu 3 cinta? Perhatikan doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Yang kedua, aku memohon cintanya orang-orang yang solih yang mencintaimu. Jadi kita ini butuh cintanya orang yang solih. Kalau ibu butuh cintanya orang yang solihah. Kalau saya butuh cintanya orang yang solih. Yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yaitu, ya Allah berikanlah kepadaku amal yang paling engkau cintai, yang mampu aku kerjakan, supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya Nabi Muhammad tidak hanya memohon supaya beliau beramal. Enggak. Nabi Muhammad tidak berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai 1000 tahun supaya setiap amal bisa aku kerjakan. Bukan. Tapi ternyata yang diminta oleh Nabi Muhammad adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kepadaku kekuatan untuk beramal dengan amalan yang paling engkau cintai, supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Maka sesungguhnya dari situlah kita menyoroti permohonan Nabi yang ketiga. Ternyata permohonan Nabi yang ketiga itu menggambarkan tema yang kita sedang bahas. Ternyata Nabi itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu amal yang paling engkau cintai. Yang mana amal itu mampu aku kerjakan, supaya aku mudah untuk menjemput rahmatmu dan mendapatkan cintamu. Dan ternyata Nabi tidak minta dipanjangkan umur. Nabi tidak meminta dibentangkan umurnya 1000 tahun. Nabi tidak meminta setiap amal mampu beliau kerjakan. Bukan. Nabi fokus amal yang paling dicintai oleh Allah yang menjadikan Nabi Muhammad segera mendapatkan cintanya Allah. Ini doa yang harus dihafalkan. Ibu-ibu sudah hafal atau belum? Tidak usah dijawab. Saya khawatir jawabannya sangat mengecewakan saya. Mau ditulis? Ditulis dulu? Tulis dulu. Allahumma. Ditulis, Bu, bukan diucapkan. Ditulis. Ditulis. Allahumma. Pakai bahasa Arab atau Indonesia? Pasti dong Indonesia. Allahumma ini ada yang sudah buka Google. Yang sudah buka Google semoga diampuni dosa-dosanya.
Dengerin dari gurunya, jangan dari Google. Allahumma, sudah? Inni as'aluka hubbaka. Hubbaka. Sudah? Wa hubba. Wa hubba. May yuhibbuka. May yuhibbuka. Sudah? Wa hubba amalin. Amalin. Yuqarribu. Tulisnya pelan-pelan, Bu. Jangan sampai tulisannya nggak jelas. Banyak ibu-ibu yang kadang-kadang nulis kajian cepat-cepat. Sampai di rumah ditanya suaminya, ini apa ya? Nah, itu saya juga nggak tahu apa itu. Wa hubba amalin, sudah. Yuqarribu ila hubbika. Yuqarribu ila hubbika. Sudah? Nah, kalau sudah diletakkan, artinya dulu. Ya Allah, ya Allah, aku memohon cintamu. Aku memohon cintamu. Dan memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Artinya cintanya orang-orang solih dan orang-orang solihah. Dan memohon cinta orang yang mencintaimu. Dan memohon cinta orang yang mencintaimu. Udah? Dan memohon amalan yang paling engkau cintai. Dan memohon amal yang paling engkau cintai. Yang mudah menjadikan aku mendapatkan cintamu. Yang mudah menjadikan aku mendapatkan cintamu. Maunya besar, yaitu kepada Allah. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Dari doa itulah akhirnya kita paham. Apakah Nabi meminta sekedar beramal? Tidak. Apakah Nabi memohon supaya panjang umurnya, supaya bisa beramal dengan semua ibadah yang diperintahkan? Tidak. Tapi Nabi fokus, ya Allah, amalan prioritas yang paling engkau cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Dan itulah perkara yang terkadang sering kita tidak sadari. Sehingga banyak di antara kita sebagai orang beriman terkadang hanya sekedar kita beramal. Lalu kita beramal apa adanya dan kita beramal ala kadarnya. Padahal sisa kehidupan kita tidak lagi panjang. Kalau kita masih muda, tidak apa-apa. Kita masih 20 tahun, perjalanan kita mungkin masih panjang sehingga kita bisa melakukan setiap amal. Tapi kita harus sadar diri bahwasanya hari ini kita sudah tidak lagi panjang umurnya. Ketika sisa waktu ini sudah tidak lagi panjang, pastikan amal-amal ini fokus kepada amalan yang besar tanpa meremehkan amalan yang kecil, tapi jangan sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada sisa kehidupan kita dengan beramal dengan amalan yang besar. Ibu tahu, setan itu kalau tidak mampu menggoda kita dengan dosa-dosa besar, maka setan akan menggoda dengan dua perkara yang kita terkadang tidak menyadarinya.
Apa yang dilakukan setan? Kalau setan tidak lagi mampu menggoda kita dengan dosa-dosa besar, maka setan akan menggoda kita dengan dua perkara yang kita anggap itu tidak dosa, tetapi justru semakin menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Apa itu? Yang pertama, kalau setan tidak berhasil menggoda kita dengan zina, tidak berhasil menggoda kita dengan riba, tidak berhasil menggoda kita dengan khamr, maka setan akan menggoda kita dengan berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Supaya waktu kita habis mengerjakan perkara yang mubah dan kita tidak punya sisa untuk melakukan ketaatan. Scrolling, mubah atau tidak mubah? Mubah. Tapi scrolling TikToknya dari jam 7 sampai jam 12. Dan suaminya ketika melihat istrinya bercahaya. Karena apa? Karena lampu kamar sudah dimatikan, tetapi wajah istrinya masih di depan screening. Ini yang wajahnya bercahaya ini. Suami itu mau ngomong, ya Allah bu, sudah gitu. Tapi kadang-kadang istri selalu banyak alasan untuk tetap scrolling. Karena banyak yang belum di check out karena akhir bulan. Semoga ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya perkara mubah itu terkadang menjadikan kita terlalu berlebih-lebihan. Ada orang yang terkadang pergi ke Bali ada orang yang terkadang pergi ke Lombok hanya untuk beli ayam taliwang, setelah itu pulang. Ada pula yang terkadang mancing tetapi di tengah lautan 3 minggu 3 malam. 3 minggu 3 minggu malam dan tidak sempat pulang. Itu perkara mubah tetapi berlebihan. Kenapa setan suka menyibukkan kita dengan perkara mubah tetapi berlebihan? Supaya waktumu habis, dan ketika waktumu habis berantakan akhiratmu. Yang kedua, setan itu terkadang ketika kita tidak mempan untuk digoda melakukan dosa besar, maka setan akan menggoda kita dengan pintu yang kedua. Apa itu? Disibukkan dengan perkara kecil dari satu amal, tapi diluputkan dari amalan yang besar yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Contoh, ibu dalam kondisi ketika di rumah, ibu ingin melaksanakan sholat duha, tapi suaminya akan pergi ke kantor. Dan suaminya sudah pernah mengatakan kepada istrinya, "Mah, saya tuh paling seneng deh kalau mau pergi ke kantor, kamu bawakan tasnya, temenin aku sampai di bawah, temenin aku sarapan, sampai naik mobil, baru tinggalkan aku." Ada nggak suami yang kayak gitu? Banyak. Rata-rata bu, suami itu love language-nya act of service. Act of service itu apa? Diservis, diberikan servis yang terbaik ketika contohnya di waktu pagi. Maaf ya bu, jangan sampai suami kita kalau di waktu pagi sarapan sendirian di bawah, ibu di atas, suaminya nanya, "Mana ini sarapannya?" "Itu loh, yang kresek merah, yang karetnya 4, yang karetnya 6 milik saya." Ini istri macam apa? Jangan gitu. Lalu ketika ibu, insya Allah di sini tidak ada lah bu, insya Allah. Yang di sana. Tapi di sana semuanya pindahan dari sini. Maka pada saat itu ibu lebih sibuk untuk di atas mengerjakan sholat duha. Maaf saya jujur tanya, mana yang lebih utama? Ibu sholat duha di lantai atas, atau ibu turun untuk menemani suaminya sampai pergi ke kantor, mendoakan suaminya, didoakan matanya, didoakan telinganya supaya terjaga dari segala macam fitnah. Saya tanya sama ibu, lebih besar mana pahalanya? Nemenin suami sampai ke mobil atau sholat duha? Jawaban yang paling jujur, saya tidak menanyakan realitanya, karena saya tahu realitanya berbeda dengan jawaban jujurnya. Jawaban jujurnya apa? Menemani suami atau sholat duha? Kalau saya enggak duha, enggak menemani suami, Ustaz. Malah scrolling TikTok di atas. Jangan bu. Itulah salah satu di antara perkara yang kita harus paham. Setan ketika menggoda kita, maka sesungguhnya setan itu terkadang tidak langsung menggoda kita dengan dosa. Tapi terkadang setan itu menggoda kita, disibukkan dengan amalan yang kecil tetapi luput dari amalan yang besar. Sehingga itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang menjadikan kita, ibu, kita harus sadar sisa
perjalanan kita di dunia tidak sepanjang waktu yang telah kita tinggalkan. Dan saya ingin menyadarkan kepada diri saya dan ibu-ibu semuanya bersama dengan kehangatan Majelis Taklim Al-Fatah, kita ini tidak lagi bisa sekedar beramal dan kita tidak boleh apa adanya dan ala kadarnya ketika kita beramal. Kita harus mengatur strategi sebagaimana strategi Gojek mengungguli kantor pos Indonesia. Kita harus mengatur strategi kita karena sesungguhnya tidak ada yang patut kita perjuangkan untuk kita peroleh pada akhir kehidupan kita kecuali adalah rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu tidak bisa digapai dengan kebutuhan. Itulah yang menjadikan kita pingin pada kesempatan hari ini, mungkin juga tidak akan selesai, tapi kita ingin membahas satu persatu perkara apa saja yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Kita harus tahu apa amalan-amalan favorit di sisa kehidupan kita, terutama ketika kita sebagai seorang wanita. Supaya ketika kita menjadi seorang wanita itu, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah kita lalui ketika kita memperbaiki pada sisa kehidupan kita. Allah tidak melihat SMA-mu kalau memang itu sudah kamu lewati. Allah tidak melihat kuliahmu kalau memang sudah kamu kerjakan. Allah tidak melihat awal kita nikah kalau memang kita masih belum tahu tentang Allah. Tapi Allah itu melihat akhirnya. Karena segala sesuatu yang paling penting itu selalu penutupnya. F1, Ibu tahu? Do you know F1? You know what I mean? F1, Formula 1. Formula 1 itu yang paling penting itu putaran pertama atau putaran terakhir? Putaran terakhir. Grand Prix itu yang paling utama adalah putaran terakhir. Sama, sesungguhnya kehidupan kita ada putaran pertama ketika kita waktu kecil, ada putaran kedua ketika kita bertumbuh dewasa, ada putaran ketiga ketika kita sekolah, ada putaran yang keempat ketika baru nikah, ada putaran kelima ketika punya anak, dan yang keenam putaran kita ketika memasuki usia senja. Makanya kalau kita sudah memasuki putaran terakhir, berikan yang terbaik supaya mendapatkan lembar ujian kita nilainya A+ sebelum kita berjumpa dengan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita lakukan di dalam mendapatkan rahmatnya Allah. Sebagaimana doa yang tadi kita baca. Kita ingin mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah supaya segera kita mendapatkan cintanya Allah. Ibu, ada 20 amalan favorit untuk kita perbaiki amal kita di sisa kehidupan. Apa amalan pertama? Buka yang pertama. Yang pertama, yaitu adalah amalan yang paling terbaik dalam kehidupan kita sebelum kita berjumpa dengan Allah. Yang pertama adalah amalan ketika kita banyak memaafkan orang. Tulis dulu. Siapa bilang, oh tadi. Semoga ibu dimaafkan sama orang lain. Sudah? Mari kita buka di dalam ayatnya dulu. Iya, kacamatanya saya ketinggalan. Kacamata jauh ini. Allah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya, tapi ayatnya qadarullah belum ketemu. Allah menyampaikan kepada kita, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Allah itu menyampaikan kepada kita di dalam salah satu ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun di antara kita yang memaafkan, wa aslaha, dan dia tetap berbuat baik setelah dia tersakiti, dia memaafkan, lalu dia tetap berbuat baik, maka sesungguhnya kelak pahalanya diberikan pialanya langsung oleh Allah dan tidak diwakilkan kepada para malaikat. Ibu, surat Asy-Syura ayat berapa? 40 ya, Asy-Syura 40, maaf. Coba dibaca surat Asy-Syura 40. Ibu sudah? Coba dibaca Ibu, surat Asy-Syura.
Ya, surat Asy-Syura. Ayat 40. Surat keberapa? Surat 42 ya? Ayat 40. Iya. Pakai artinya nggak? Ya. Ininya ya? Artinya aja, Ibu. Surat ke-42. Udah. 42 apa enggak? 40. 40. Surat ke-42. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Iya, Ibu, saya akan sampaikan tentang ini. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut tentang dalilnya dan penjelasannya, Ibu, saya sampaikan ya, Ibu. Makhluk yang paling rentan menyimpan emosi, lalu begitu sulit untuk meminta maaf dan memaafkan, itu bukan laki-laki. Tetapi sesungguhnya di antara makhluknya Allah yang diuji dengan perasaannya, rentan menyimpan emosi, dan begitu sulit memaafkan apalagi meminta maaf, itu pemenangnya adalah kaum wanita. Makanya tidak salah, maaf ya, ini masih obrolan biasa dulu. Tidak salah kalau ada beberapa jurnal menuliskan kenapa banyak perempuan terkena penyakit autoimun. Karena autoimun itu salah satunya, pemicunya, triggernya, karena emosi yang tidak terselesaikan, salah satunya pada persoalan amarah yang ada pada hatinya. Sampai di sini paham? Paham. Kita kembalikan dulu ke yang pertama. Kita tentunya akhirnya paham. Ya. Ternyata amalan yang paling utama bukan hanya terletak pada urusan ketika kita sholat. Dan bukan hanya terletak pada urusan ketika kita tawaf. Tapi termasuk di antara amalan besar bagi seorang wanita ketika dia memperbaiki sisa kehidupannya. Maaf ya Bu, jangan menyimpan dendam. Dan jangan menyimpan nama orang yang kita benci di sepanjang sisa kehidupan kita. Lalu kita fokuskan energi kita untuk menyimpan nama orang yang kita benci, lalu kita menyimpan dendam. Karena apa? Kalau ibu menyimpan dendam, setidaknya ada 3. 1, ibu akan mendapati neraka pada kehidupan dunia dengan kesempitan dan emosi yang tidak ada ujungnya. 2, ibu luput dari amalan yang besar sekali. Yang ketiga, bisa jadi badan ibu membayar semua akibat ketika hati terlalu membenci setiap waktu dan setiap saatnya. Ibu tahu nggak namanya satu jurnal saya pernah baca, ada yang namanya emotional eating. Emotional eating itu adalah orang bisa jadi makan sehat, tapi emosi pada hatinya sedang tidak sehat. Dia mungkin makan buah naga yang disinyalir banyak menyimpan komponen untuk anti radikal bebas. Tapi orang yang makan buah naga, tapi kalau hatinya lagi dendam, maka dia sebenarnya sedang mengunyah-ngunyah dendamnya dan tidak mengunyah buah naganya. Dan buah naganya bisa jadi gagal memberikan efek kesehatan. Kenapa? Karena kondisi hati yang menyelimuti seluruh organnya dilimuti dengan dendam, yang menyebabkan orang itu gagal mendapatkan sehat. Walaupun makanannya adalah buah naga, karena emosional yang dirasakan ketika dia mengunyah satu makanan walaupun makanan itu sehat. Itulah yang menjadikan kita mengerti. Ibu tahu, amalan ketika kita memaafkan, maka sesungguhnya salah satu nama pintunya surga. Pintunya surga ada 8. Salah satu nama pintu surga itu apa? Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan. Kenapa Allah menamakan salah satu pintu dalam kehidupan di surga, yaitu adalah pintu memaafkan? Karena saking cintanya Allah dan ridhonya Allah kepada siapapun di antara manusia yang rela ketika disakiti, dia memaafkan. Karena Allah, karena memaafkan itu tidak bisa riak. Sholat bisa riak, tawaf bisa riak, tapi memaafkan itu tidak bisa riak.
Maka ketika orang itu memaafkan, saking besarnya kecintaan Allah kepada orang yang memaafkan, maka Allah namakan salah satu pintu surga itu pintu memaafkan. Karena salah satu indikator hati yang sangat Allah cintai, supaya kita menjemput kembali ke rahmatnya Allah, itu adalah hati yang memaafkan walaupun dia mungkin mendapatkan rasa sakit di dalam perjalanan hidupnya. Dan dia memaafkan bukan karena orang itu pantas dimaafkan atau tidak, tapi dia memaafkan karena dia tahu kualitas dirinya itu dimulai ketika dia mengeluarkan nama yang penuh dengan emosi pada hatinya, lalu keluarkan nama itu supaya dia kehidupannya lebih ringan, menjalani kehidupan tanpa dendam yang tertara nama orang itu di dalam hati dan jiwanya. Makanya maaf ibu, memaafkan terkadang lebih berat daripada sholat tahajud. Memaafkan terkadang lebih berat daripada sholat qiyamul lail. Terkadang memaafkan lebih berat daripada ketika kita bersedekah. Karena memaafkan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang yakin balasan yang Allah berikan kepadanya di akhirat ketika dia ingin selamat dalam kehidupan di akhirat. Hidup ibu, maaf saya sampaikan, hidup kita pasti berjumpa dengan orang yang pernah nyenggol kita ataupun menyakiti kita, sengaja atau tidak sengaja. Kalaulah Allah saja tidak selamat dari hujatan, Nabi pun tidak selamat dari celaan sampai hari ini, maka sesungguhnya kita pun pasti akan berjumpa dengan orang yang mungkin terkadang tidak satu frekuensi dengan kita dan tidak satu nada dengan kita. Apa yang mereka lakukan? Ada yang diam, menjaga jarak, dan tidak ingin untuk akrab dengan kita. Tapi tidak sedikit ada orang yang mengenal kita, tapi mereka berkeinginan untuk menorehkan luka di hati kita. Dan kita harus menanggung akibat itu dalam luka tersebut sepanjang hayat di kandung badan. Allah tahu itu berat. Allah memberikan kepada kita pilihan. Lepaskan nama orang itu. Kamu dapat surga. Supaya kamu tidak mendapatkan neraka pada kehidupan di dunia. Maafkan orang itu supaya akhirnya pahala yang Allah janjikan, Allah tidak wakilkan kepada malaikat, tapi Allah berikan langsung kepada orang tersebut ketika orang itu berdamai dengan nama orang yang dia benci semata-mata karena Allah. Ibu tahu ada satu hadis yang menggetarkan kita. Manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya tiba-tiba ada satu panggilan. Fayunadi munadin. Ada satu panggilan. Panggilannya apa? Panggilannya adalah aina haula ajruhu 'alallah. Mana orang-orang yang pahalanya diberikan oleh Allah dan tidak diwakilkan oleh Allah kepada kami. Tapi Allah sendiri yang nanti akan memberikan pahala itu. Ibu tahu siapa yang menyambut panggilan malaikat itu? Orang yang sholat tahajud, Ustaz? Enggak. Orang yang sedekahnya banyak? Bukan. Orang yang taklimnya tiap hari, seharinya bisa 2 kali, padahal ustadznya cuma ngajar sekali? Bukan. Bukan. Siapa orang yang akhirnya memenuhi panggilan itu? Yang memenuhi panggilan itu, yang bangkit dan menyambut panggilan itu adalah orang-orang yang pernah terluka di dalam hatinya. Lalu dia memaafkan semata-mata karena Allah. Lalu dia berbuat baik kepada orang itu walaupun orang itu telah melukai hatinya demi Allah. Di tempat yang Allah tunjuk itu, disitulah Allah memberikan pahalanya secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan Allah kepada orang yang telah memaafkan semata-mata karena Allah. Ibu, bayangkan perlombaan. Kalau perlombaan sudah tiba saatnya pembagian trofi, maka sesungguhnya juara 3 mungkin diberikan kepada bupati. Mungkin juara 2 yang memberikan trofinya adalah gubernur. Tapi juara 1 yang memberikan biasanya langsung presiden. Kenapa? Piagam juara nomor 1 selalu yang memberikan adalah orang yang teratas kedudukannya di satu tempat. Karena juara 1 membuktikan bahwasanya dia mendapatkan prioritas dari orang yang mendapatkan kedudukan. Sama pula, kenapa ketika kita dalam kondisi memaafkan, Allah yang memberikan pahalanya langsung, biasanya padahal pahala-pahala ibadah yang lainnya diwakilkan oleh para malaikat ketika memberikan pahalanya untuk kita. Karena sekali lagi, memaafkan itu tidak pernah kecil di hadapan Allah.
kecuali dia besar di sisi Allah ketika orang sudah melakukan itu di dalam perjalanan hidup. Kita diuji oleh Allah bukan hanya karena takdir, tapi kita pun juga diuji dengan takdir ketika takdir mempertemukan kita dengan orang yang terkadang datang dulu membawa bunga yang membuat kita tersenyum, tapi ketika dia meninggalkan kita, dia meninggalkan banyak luka yang membuat kita harus mengobati luka itu di sepanjang sisa kehidupan kita. Dan itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita paham, hidup tidak boleh mempertuhankan perasaan. Kalau kita terus memperturutkan perasaan kita, tidak ada kata hentinya dan tidak ada kata putusnya ketika kita terus-terusan memperturutkan perasaan yang bercampur dengan emosi yang ada di dalam hati kita. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita memahami poin pertama yang penting. Sebelum kita memperbaiki sisa kehidupan kita, jangan biarkan sisa kehidupan kita itu akhirnya luput untuk melakukan satu amalan yang besar, yaitu memaafkan. Banyak orang yang sholat tahajud, tetapi ternyata hatinya penuh dengan dendam. Banyak orang yang mengulang-ulang umroh, tapi ternyata dia belum selesai dengan kebenciannya dan berlapis-lapis kebenciannya tidak pernah selesai. Padahal dia menghadap kepada Allah. Maka penting bagi kita, mungkin orang ada yang menganggap kita bodoh karena kita memaafkan. Tapi kita tidak pernah dianggap bodoh oleh Allah ketika kita memaafkan. Banyak enggak orang ketika mendapati ada orang terdolimi, orang itu memaafkan, apa komentar teman-temannya dan komentar tetangganya? Mbak, kamu itu bodoh gitu kok dimaafkan. Bisa jadi ketika kita memaafkan, orang lain menganggap kita bodoh ketika kita memaafkan. Tapi Allah tidak pernah melihat kita bodoh ketika kita sudah memaafkan. Karena apa? Semakin kita tua, jangan menyimpan nama yang kita benci di dalam dendam. Ibu, saya pernah ngisi satu training para dokter. Dan saya pernah tanya kepada para dokter sebuah pertanyaan simple, sederhana, dan basic. Apa pertanyaan yang saya sampaikan kepada para dokter itu? Saya nanya sembari makan siang, Dok, apa ya beban hati yang paling kronis yang bisa menyebabkan penyakit fisik yang berat? Dari beban hati, para dokter mengatakan beban hati yang paling berat, Ustadz, yang bisa menyebabkan penyakit kronis mengenai kepada fisik kita, para dokter secara medis mengatakan dendam. Jangan ada dendam. Lah inilah yang menjadikan kita tadi membahas di dalam surat Asy-Syura. Ya, ketika kita menyampaikan ayat ke-40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang dia memaafkan, lalu dia tetap berbuat baik kepada orang yang memaafkan, maka tidak ada yang memberikan pahalanya kecuali pahalanya langsung digenggam sama Allah dan diberikan langsung kepada orang yang memaafkan. Maka itulah yang menjadikan kita, ibu tahu, ada seorang kekasihnya Allah pernah dendam sama orang, lalu akhirnya ditegur oleh Allah, diedukasi oleh Allah langsung, sampai akhirnya orang itu melepaskan dendamnya semata-mata karena Allah. Buka surat An-Nur 22. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-22. 22. Surat ke-24, ayat ke-22. Ayat ke-22, surat ke-24. Surat ke-24, surat An-Nur. Sudah? Coba dibaca, Ibu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Sebelum dilanjutkan, saya ceritakan dulu supaya nanti kita membacanya enak. Ibu tahu, Rasulullah itu kalau beliau pergi perang, beliau mengajak istrinya. Pada saat
peperangan namanya perang Ghazwatu Banil Mustalik. Nabi mengajak Ibunda Aisyah. Maka metodenya, teknisnya ketika beliau mengajak istrinya, maka istrinya yang diajak keluar membersamai beliau dalam waktu perang itu ditaruh paling belakang, Bu, menggunakan tandu. Jadi tandu dipikul sama 4 orang, di dalamnya ada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peperangan itu yang ikut membersamai Nabi siapa? Yang keluar ketika diundi, namanya Ibunda Aisyah. Keluarlah namanya Ibunda Aisyah. Maka ketika perjalanan sudah pulang, selesai dari perang, tiba-tiba Nabi yang paling di depan memberitahu kepada pasukan, berhenti, istirahat dulu. Istirahat sebentar. Dan itu masih beberapa mil dari kota Madinah. Pasukan istirahat. Tandu itu diletakkan di bawah. Lalu 4 sahabat yang memikul tandu itu pergi ke depan supaya memberikan ruang privasi untuk Ibunda Aisyah. Lah Ibunda Aisyah tuh sebenarnya nunggu di dalam tandu. Tiba-tiba beliau merasa kalungnya hilang. Langsung ketika dia merasa kalungnya hilang, dia keluar. Lalu mencari kalung itu sampai beliau tidak sadar jauh dari tanduknya. Rasulullah yang di depan tidak tahu kalau Ibunda Aisyah keluar dari tanduk. Lalu tiba-tiba Rasulullah memberikan isyarat, maju, kita berangkat, lanjutkan kembali. Maka para 4 sahabat yang memikul tanduk itu menyangka Ibunda Aisyah ada di dalam. Dan akhirnya dipikul kembali. Dan mereka tidak sadar kalau Ibunda Aisyah tidak ada. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah saat itu sangatlah langsing. Sehingga tidak terasa. Saya tidak mau komentari lebih lanjut. Ya. Maka mereka jalan. Mereka jalan. Dan mereka tidak sadar kalau di dalam tanduk itu sudah tidak ada lagi Ibunda Aisyah. Jalan itu. Lah Ibunda Aisyah ketika akhirnya balik, loh kok malah udah jalan, dan dia melihat titik hitam mengarah ke kota Madinah. Maka pada saat itu Ibunda Aisyah duduk di atas batu. Lalu pada saat itu Ibunda Aisyah sudah memakai cadar. Lalu Ibunda Aisyah melepaskan cadarnya. Karena merasa, nanti kalau tandunya sudah sampai di Madinah, dibuka, tidak ada orang, pasti akan kembali lagi menjemput saya. Duduklah, dia buka itu, cadarnya. Pada saat itu ada seseorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal dari belakang. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah pasukan penyapu. Sebagian mengatakan beliau suka tertidur kalau lagi jalan. Makanya ketinggalan. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, beliau pasukan penyapu. Ketika Sofwan bin Mu'attal melihat Ibunda Aisyah di atas batu dalam kondisi tersingkap cadarnya, maka Sofwan bin Mu'attal ini tahu, karena Sofwan bin Mu'attal kenal Ibunda Aisyah sebelum diturunkannya syariat cadar. Maka tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali satu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Sofwan bin Mu'attal turun dari ontaknya, lalu memberikan ontaknya kepada Ibunda Aisyah untuk naik. Ibunda Aisyah naik, dituntun sama Sofwan bin Mu'attal. Dan tidak ada pembicaraan sama sekali sepanjang jalan. Jadi nggak nanya, Bun, kenapa tadi telat? Gitu. Nggak ada. Iya, tadi nyari kalung. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan Sofwan bin Mu'attal tidak berani ngomong, karena tahu kedudukan istrinya Rasulullah. Sampailah itu ontanya Sofwan bin Mu'attal di kota Madinah dilihat sama orang munafik. Orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ketika melihat Aisyah dituntun sama Sofwan bin Mu'attal, langsung dia berkata, Aisyah zina di tengah padang pasir bersama dengan Sofwan bin Mu'attal. Lah, berita itu akhirnya semakin besar, menggulung semakin gede, menggulung semakin tinggi. Dan pada saat itu, Ibu, ayat Al-Quran itu belum turun untuk menjelaskan kedudukan Aisyah. Dan akhirnya berita negatif, framing tentang Ibunda Aisyah ini semakin menggulung besar. Lah, Ibunda Aisyah dan Abu Bakar itu punya seorang kerabat, keponakan, namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar, sepupuan dengan Ibunda Aisyah. Bukan hanya itu saja, Mistah bin Usasah ini kalangan fakir miskin. Setiap bulan
itu mendapatkan tunjangan dari Abu Bakar, keluarganya. Tapi ketika Ibunda Aisyah di-framing dengan zina, Mistah bin Usasah bukan membela kehormatan Ibunda Aisyah, tapi Mistah bin Usasah itu malah ikut-ikutan mengatakan, benar, Aisyah berzina. Dan ketika akhirnya Allah turunkan surat An-Nur untuk menjelaskan kedudukan Ibunda Aisyah, bahwasanya Ibunda Aisyah tidak berzina, barulah ketahuan siapa saja yang disebutkan oleh Allah ikut-ikutan membesarkan berita framing tentang zinanya Ibunda Aisyah. Salah satunya Mistah bin Usasah. Ibu bisa bayangkan, kira-kira Abu Bakar kecewa atau tidak kecewa? Kecewa sekali, dan Abu Bakar tetap manusia biasa. Maka saat itu Abu Bakar marah dan berkata, demi Allah, saya tidak akan memaafkan Mistah bin Usasah dan saya akan menuntut dia nanti di akhirat. Dan saya tidak mau lagi memberikan nafkah kepada keluarga Mistah bin Usasah. Sumpah itu naik ke atas langit. Dan ketika sumpah itu sudah diucapkan oleh Abu Bakar dan Abu Bakar menyimpan benci kepada Mistah bin Usasah, dendam kepada Mistah bin Usasah, perhatikan caranya Allah memeluk hangat Abu Bakar. Dan Allah memperingatkan Abu Bakar untuk memberi juga pelajaran untuk kita. Baca itu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Siapa orang yang punya kelapangan harta? Abu Bakar. Terus bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Bersumpah tidak memberikan bantuan kepada nafkah siapa? Mistah bin Usasah. Teruskan. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Teruskan. Ini kalimat yang paling indah dari sini nih. Seakan-akan ini kalimat seorang bapak nasihatin anaknya supaya nggak dendam. Bacakan. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu langsung menurunkan ayat. Perhatikan. Kalimatnya itu indah. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Sudah, maafin, berlapang dadalah. Apakah kamu juga tidak mau dimaafkan oleh Allah dan tidak suka dimaafkan oleh Allah ketika kamu memaafkan? Kadang-kadang kesolihan kita tidak hanya diukur dari berapa rakaat kita sholat. Kadang-kadang kesolihan kita tidak hanya diukur dari berapa jumlah kita melakukan umroh. Tapi kadang-kadang kesolihan hati kita itu dilihat sama Allah seberapa besar kamu maafin orang. Makanya maaf, orang yang mampu memaafkan orang lain itu pahalanya besar dan itu amalan prioritas dan itu termasuk strategi amal. Kenapa banyak ahli ibadah kadang-kadang tidak beruntung di akhir kehidupannya? Karena mereka beribadah tapi menyimpan dendam setiap waktunya. Makanya akhirnya Allah lalu memperingatkan Abu Bakar. Abu Bakar ini kekasihnya Allah. Makanya ketika Allah tahu kekasihnya ini menyimpan dendam, Allah langsung edukasi, Allah kasih tarbiyah, Allah kasih pendidikan. Supaya Abu Bakar itu jangan sampai menyimpan nama yang dia benci dalam sisa kehidupan. Dan akhirnya apa? Abu Bakar menarik sumpahnya dan mengatakan, wahai Mistah, aku maafkan kesalahanmu dan aku tetap berikan bantuan kepada keluargamu. Walaupun kamu telah melukai keluargaku ketika ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Makanya maaf, siapa orang yang nanti dipanggil 8 pintu surga? Abu Bakar. Pintu sholat manggil Abu Bakar, pintu puasa manggil Abu Bakar, pintu sedekah memanggil Abu Bakar, sampai pintu memaafkan pun memanggil Abu Bakar. Kenapa? Karena amal yang memantaskan Abu Bakar itu salah satunya ketika dia maafkan orang yang telah betul-betul melukai hidupnya. Kita ini Bu kadang-kadang dilukai sama keluarga dekat, ya atau tidak? Kadang sama kerabat dekat. Ketika mereka sok mengerti apa yang terjadi pada kita dan keluarga kita, lalu berkomentar macam-macam tanpa mereka bertabayun dan ketika mereka cross check. Tapi itulah perjalanan kehidupan kita. Anginnya tidak bertiup dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang anginnya itu bertiup dengan apa yang tidak pernah kita duga. Makanya akhirnya Allah itu terkadang menghadirkan orang yang melukai kita supaya kita dilihat oleh Allah. Apakah kamu ingin memperturutkan perasaanmu? Apakah kamu ingin mendapatkan rahmatnya Allah? Dan itulah amalan besar di usia kita yang tidak lagi muda.
memaafkan. Simple, walaupun berat sekali, tapi berdampak besar. Pialanya diberikan langsung oleh Allah. Ibu, Ustadz, saya kan butuh waktu. Betul, makanya maaf. Ada 3 tingkatan ketika kita memaafkan orang. Ditulis dulu, ini penting sekali. Ada 3 tingkatan ketika kita memaafkan orang. Yang pertama namanya al-afu. 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 Memaafkan tapi masih terasa sangat sakit. Memaafkan tapi terasa masih sakit. Dan terkadang kita masih terungkit-ungkit olehnya. Dan terkadang kita masih terungkit-ungkit olehnya. Tapi kita tidak berbuat baik kepadanya lagi. Dan kita tidak berbuat baik lagi kepadanya. Itu namanya al-afu. Saya maafin ya, tapi sudah ya. Sudah, terus akhirnya tidak berbuat baik lagi kepadanya. Tapi terkadang nanti setelah perjalanan waktu, kadang-kadang kalau kita tiba-tiba disebutkan namanya, hati kita masih sakit. Ibu tersakiti, misalkan, atau bapak tersakiti dengan namanya Pak Bambang misalkan. Saya maafin ya Pak Bambang, tapi maaf ya. Kita sudahlah, tidak usah berteman aja, tapi saya baik insya Allah memaafkan. Setelah 2 tahun, 3 tahun, ketika ada tiba-tiba orang menyatakan ada Pak Bambang, nah kita langsung ingat lagi, itu namanya al-afu. Paham di situ? Itu pun sudah baik, artinya tidak membalas dengan kejahatan. Yang kedua namanya as-safhu, yang tadi disebutkan di dalam surat An-Nur 22 tadi. As-safhu, as-safhu, as-safhu itu sudah lapang hatinya. Lapang itu apa? Sudah tidak lagi terasa sakit, tidak lagi mengungkit-ungkit, dan tidak lagi terungkit-ungkit. As-safhu. Tapi tetap kita tidak berbuat lagi baik kepadanya. Sudah? Yang ketiga, paling tinggi, al-maghfirah. Al-maghfirah itu apa? Mengampuni, memaafkan, tidak lagi terungkit-ungkit, dan kita tetap berbuat baik kepadanya walaupun kita pernah terluka olehnya. Gimana itu bahasanya? Ibulah yang membahasakan. Hah? Kalau dalam bahasa standar TikTok bolehlah saya ngomongnya begini. Kalau al-afu sama as-safu, forgiven but not forgotten. Itu al-afu was-safhu. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau maghfirah, forgiven and forgotten. Dia memaafkan dan dia melupakan. Mana yang paling utama, Bu? Yang pertama atau yang ketiga? Yang ketiga. Ya susah, karena balasannya surga. Kalau gampang, balasannya mobil listrik. Karena ini adalah perkara yang sulit, itulah yang menjadikan kita akhirnya diberikan oleh Allah petunjuk. Dan maaf ya Ibu, letakkan dulu pulpennya. Siapa orang yang paling harus kita maafkan dalam teras kehidupan kita? Ada 3. Yang paling prioritas. 1, orang tuamu. Orang tuamu. Ibu, saya ceritakan ya kisah nyata. Ada salah satu klip video saya dipotong oleh satu akun, saya tidak tahu. Klip itu viewernya, engagementnya tinggi sekali. Sampai berapa juta view-nya. Komennya ribuan. Video itu menceritakan apa? Saya mengatakan, maafkanlah bapak ibumu. Karena sesungguhnya terkadang kamu tidak tahu kondisi apa yang menjadikan bapak ibu kita dulu melakukan itu kepada kita. Ibu tahu nggak?
Komennya ada ribuan. Hampir 60% komen itu apa? Belum berdamai dengan peristiwa mereka dengan ibu bapak mereka. Apa di antara ratusan bahkan ribuan komen yang saya baca itu? Bukan di akun saya. Komennya begini. Ustadz sih enak ngomong. Ustadz nggak tahu bapak ibu saya dulu kayak apa. Ustadz sih nggak ngerti gimana pertengkaran demi pertengkaran saya dapatkan dari waktu saya kecil sampai besar, sampai saya nggak nyaman di rumah. Ustadz sih nggak tahu bapak saya itu kayak apa ketika main perempuan. Ustadz sih nggak ngerti ibu saya itu kayak apa, saking stresnya saya sering dipukul-pukul. Hampir senada dengan perkataan dan komentar itu ada ribuan, Bu. Saya akhirnya paham kenapa Gen Z banyak yang belum selesai dengan dirinya, karena mereka belum selesai dengan apa yang mereka temukan pada kehidupan orang tua mereka. Videonya masih diputar sampai sekarang. Ribuan, Bu, yang komen. Saya kira komennya positif. Ternyata hampir-hampir komenan itu penuh dengan menyalahkan orang tua. Makanya maaf. Orang tua kita, Bu, hidup pada zaman yang berbeda dengan zamannya kita. Ibu tiap hari bisa taklim, kajian ilmiah di mana-mana. Coba Ibu bayangkan. Tahun 80 nyari kajian di mana, Bu? Hidup tidak semakmur kita hari ini dimudahkan oleh Allah. Tahun 80 itu nyari kerjaan masih susah, Bu. Makanya betul, tidak ada orang yang paling berat kita maafkan kecuali yang pertama siapa? Orang tua. Yang kedua, yang paling berat untuk kita maafkan siapa? Pasangan hidup kita. Suamimu. Karena bagaimanapun kita berangkat dari latar belakang yang berbeda. Kalau ibu merasa, ya Allah Ustadz, suami saya itu ujian bagi saya. Mungkin suami ibu juga sama. Ibu adalah ujian terbesar dalam hidupnya dia. Jangan merasa paling menjadi korban. Saya sering sekali mendapati ada satu konsultasi suami istri, misalkan satu keluarga yang saya kenal. Kadang-kadang istrinya ngomong, Masya Allah Ustadz, luar biasa suami saya itu ujian bagi saya. Padahal suaminya juga nangis-nangis di depan saya. Ya Allah Ustadz, istri saya itu ngelus dada saya. Itu saya pernah dapati. Bu, ini kisah nyata. Saya dapati ada satu keluarga yang saya kenal baik. Pagi-pagi ibunya sudah nelpon saya. Ustadz, saya mau konsultasi. Jangan, Bu, saya lagi mau ada kajian. Boleh nanti siang atau sorean? Boleh. Qadarullah habis selesai kajian jam 11-an, qadarullah suaminya telepon duluan tanpa WhatsApp. Kalau istri kan WhatsApp duluan. Suaminya, ada apa Pak? Masya Allah Ustadz, saya tidak fokus kerja saya. Saya mau ketemu Ustadz, makan siang dong Ustadz. Ayo Pak, saya masih ada waktu sebentar. Ketemu, ngobrol, makan. Pas makan nangis, Bu. Suaminya nangis. Betapa dia tuh pengen memberikan yang terbaik sama istrinya, tapi istrinya itu selalu merasa bahwasanya dia selalu kurang. Nangis. Sudah saya bilang, Pak, tadi istri Bapak pagi-pagi sudah WhatsApp. Pasti Ustadz gitu. Dan ketika asar, istrinya nelpon sama, Bu, mengatakan apa? Ya Allah Ustadz, suami saya, padahal suaminya juga sudah berusaha. Makanya siapa orang yang paling berat untuk kita maafkan? Pasangan hidup kita. Bisa jadi ketika kita lagi nangisin suami kita juga lagi nangis di dalam mobil, nangisin kita. Jangan pernah di dalam keluarga merasa paling berkorban. Saya pernah membaca satu tulisan bagus yang biasanya menghancurkan keutuhan rumah tangga itu apa? Kalau salah satu pasangan kita sudah merasa paling berkorban, sehingga autokritik dalam hidup berkeluarga. Sehingga apa? Saya kan sudah paling berkorban. Ketika dikasih masukan tidak bisa. Yang ketiga, siapa orang yang paling berat untuk kita maafkan dalam kehidupan kita? Orang yang paling berat kita maafkan adalah anak kita. Karena bagaimanapun ibu tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan nanti anak kita. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu di antara anakmu manakah yang nanti memberi manfaat kepadamu yang paling besar. Ada anak yang paling dekat sama kita, tapi ternyata nanti ketika dewasa menyakiti kita, Bu. Ada anak yang dulu sering mendapatkan sasaran kemarahan kita, tapi justru ketika dia dewasa, dia yang paling empati sama kita dan kesehatan kita. Kita tidak pernah tahu di antara anak kita mana yang paling memberi manfaat untuk kita. Maafin.
maafin. Saya pernah punya satu jamaah dari Tegal, Bu, dan beliau sudah di Jakarta. Dia cerita tentang adiknya. Ustadz, saya ini punya adik. Saya ajak adik saya untuk pindah ke Jakarta, susahnya luar biasa. Sampai akhirnya saya tahu kenapa dia susah diajak ke Jakarta. Ternyata dia adalah orang yang ingin menemani ibu kami, Ustadz. Ketika akhirnya ibu saya sakit-sakitan, orang yang paling setia nganter, nungguin di rumah sakit dari pagi sampai sore, nemenin, dia tidak tidur sampai ibu tidur, ternyata adik saya. Saya dengan seluruh kegiatan saya tidak bisa nemenin ibu setiap waktunya. Dan ternyata saudara kami yang paling miskin adalah orang yang paling berbakti kepada ibu. Sehingga ibu itu sampai berkata kepada kita, kalau ada apa-apa ngomong adikmu yang paling kecil ini. Apa yang kita dapatkan dari kisah nyata itu? Kita tidak pernah tahu, Bu, di antara anak kita, manakah nanti yang paling memberi manfaat untuk kita. Maafin, supaya kita pun mudah dimaafkan oleh anak-anak kita di masa kita tua nanti. Inilah perjalanan kita. Kita hari-hari ke depan, tidak sepanjang hari yang sudah kita lewati. Marilah kita berdamai dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Beri maaf. Mungkin tidak kelihatan, tapi ini impactful dalam kehidupan akhirat kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang memaafkan, lalu dia berbuat baik, pahalanya, pialanya, tropinya, Allah yang memberikan secara langsung. Barakallahu fik. Ini yang pertama. Apa yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kapan-kapan kita bahas insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya serahkan kembali kepada MC training kita. Jazakumullah khair Ustadz, materi yang sudah disampaikan Masya Allah bagus banget. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sesi tanya jawab kami akan beri kesempatan 3 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana jika seseorang telah menyakiti kita berulang kali, tapi kita sudah berusaha memaafkan dan mencoba mengikhlaskan. Namun daripada kita memilih untuk mendekat atau masih memiliki relasi kembali, apakah tetap ada pahala jika kita menjaga jarak darinya demi ketenangan hati dan kesehatan diri? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu, semua proses diri kita ketika berdamai dengan orang yang melukai kita, maka tidak bisa kita paksakan berada pada grade yang sama. Terkadang ada di antara kita yang memiliki kemampuan dan kapasitas kelapangan hati yang berbeda-beda. Ada di antara kita, sebagian dari kita, orang yang kita kenal, ketika dia berdamai dengan orang yang melukainya, dia menjaga jarak. Dengan menjaga jarak supaya tidak kembali tersakiti dan tidak mengulang rasa trauma pada hatinya, tetapi dia tetap memaafkan karena Allah semata. Orang semacam ini tidak salah. Bukankah Nabi merilis bagaimana kebencian beliau kepada Wahsy dengan menjaga jarak? Ibu tahu Wahsy? Wahsy adalah orang budak Habasyah yang membunuh Hamzah. Ketika Wahsy akhirnya pada saat Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Wahsy akhirnya masuk Islam. Ya, Wahsy ini menyesal sekali telah membunuh Hamzah. Maka pada saat Nabi Muhammad menerima keimanan dan keislaman Wahsy, maka Nabi Muhammad memberikan syarat kepada Wahsy. Wahsy, tolong ya, jangan perlihatkan wajahmu di depan wajah saya. Karena saya masih teringat paman saya yang saya cintai, Hamzah yang engkau bunuh. Artinya merilis hati kita, memvalidasi itu boleh. Tapi tetap bagaimana kita tetap berupaya mengupgrade bagaimana penataan hati kita dan berdamai dengan orang yang melukai kita. Yang paling indah yaitu adalah memaafkan
dan tidak sama sekali kita mengungkit-ungkit kembali dan kita melakukannya semata-mata karena Allah. Tapi kalau memang menjaga jarak lebih menyelamatkan supaya ibu juga tidak terseret kepada dosa ketika mengungkit-ungkit dan terungkit-ungkit setiap waktunya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau konteksnya suami istri, maafin dan berbuat baiklah kepadanya semata-mata karena Allah. Ustadz, luka yang ditimbulkan sama suami saya menghilangkan rasa cintanya saya kepada dirinya. Maka kita bisa menjawab, apakah setiap kita berumah tangga harus berdasarkan karena cinta? Konsep tertinggi di dalam kita berumah tangga adalah ihsan. Kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Ketika sang suami kita atau istri kita terkadang mengecewakan, seluruh perjuangan dan pengorbanan kita ketika menemaninya. Jangan lupa, ada yang paling patut kita korbankan. Ada yang paling patut untuk kita perjuangkan, yaitu adalah keridhaan Allah yang turun pada kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Jangan mempertuhankan perasaan, Bu. Karena perasaan itu tidak akan pernah memberikan apapun kepada ibu dalam kehidupan di akhirat. Dan kita harus paham, kenapa Allah uji kita dengan orang yang terkadang kita cintai. Terkadang Allah menguji kita dengan orang yang kita cintai, supaya Allah menyadarkan kita, jangan sampai ada orang yang lebih kita cintai daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah, jangan menyandarkan bahagia kepada manusia. Kesalahan kita dalam berkeluarga, mungkin saya, mungkin para ustadz, mungkin orang solih, terkadang masih ada yang salah. Menyandarkan bahagianya itu kepada manusia. Kalau kita menyandarkan bahagia kita kepada manusia, selamanya kita tidak akan pernah tenang dan lapang. Tapi kalau kita menyandarkan bahagia kita, tenangnya kita karena Allah, itulah sejatinya yang akan memberikan kepada kita kelapangan pada hati dan jiwa kita. Orang yang kita cintai mengecewakan, ya wajarlah, dia tetap manusia dengan banyak kebodohan, syahwat, dan bisikan setan. Maka yang kita harapkan adalah karena Allah. Saya kadang-kadang mendapati ada orang yang terkadang memaafkan, lalu akhirnya apa yang dia perbuat itu akhirnya dijadikan bulian sama teman-teman dekatnya. Orang kayak gitu kok dimaafin, mbak, lucu kamu. Yang membulinya tidak paham bahwasanya orang yang mereka bully sedang jatuh cinta kepada Allah untuk mengharapkan balasan. Jangan pernah lupa, kekuatan terbesar yang tidak pernah mengecewakan itu karena Allah. Kalau kita karena manusia, selamanya kita pasti akan mendapatkan kekecewaan. Ibu, saya sampaikan, saya kalau dakwah, saya sudah berusaha menggunakan diksi yang baik. Saya tidak menghujat, saya tidak mengumpat, saya juga tidak menyesat-nyesatkan orang. Tapi apakah semua orang menerima dakwah saya? Enggak, Bu. Banyak orang yang membenci saya. Bahkan terkadang berjumpa dengan saya pun melengos, Bu. Dan itu menjadikan saya paham, kalau dakwah saya karena simpati orang lain, mungkin saya akan menjadi orang yang paling frustasi. Loh, ada loh orang yang membenci saya, belum pernah jumpa dengan saya, membencinya itu sudah luar biasa. Tapi itulah konsekuensi kita hidup. Hidup tidak mungkin anginnya bertiup sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita maunya hidup disenengin orang terus, ya kita lupa. Kita belum berada di surga tetapi masih di tanah condet. Nah, itu yang kita harus paham. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan terkait dengan masa lalu, yaitu sakit hati ya mungkin. Mungkin dari ucapan kita terhadap seseorang membuat teman saya misalnya itu jadi sakit hati. Nah, yang saya lakukan adalah saya mau minta maaf
kepada yang bersangkutan, walaupun dia tidak membalas, walaupun dengan ucapan lisan ataupun dengan WA, dia tidak ada kata memaafkan, hanya mungkin di read saja atau dia hanya diam saja. Nah, apakah itu setelah kita meminta maaf, apakah dosa yang saya lakukan terhadap teman saya itu tetap berjalan atau tidak? Terus kedua, ketika kita meminta maaf juga ada seseorang yang ngeblok kita. Jadi pada saat kita melakukan permintaan maaf, dia sudah ngeblok duluan. Jadi kan pesan itu tidak sampai ke teman saya. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz, apakah amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas bisa menutupi amal besar yang terlewati di masa lalu, Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab dari nomor 3 ya Bu. Apakah amalan kecil yang dilakukan dengan keikhlasan, tidak ada yang diharapkan kecuali mencari wajahnya Allah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan bisa menjadikan kita mendapatkan pahala besar? Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, iya. Kalau itu dilakukan, itu iya. Karena keikhlasan pada hati itu, itulah yang menyebabkan seseorang mendapatkan amalan besar, mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Itu yang ketiga. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana cara kita ketika minta maaf kepadanya tetapi dia tidak membalas? Kalau memang datang dari ketulusan hati ibu untuk meminta maaf kepadanya dan betul-betul ibu menyadari kesalahan, tanpa ibu merasa benar dengan apa yang telah diperbuat dan tanpa basa-basi ketika meminta maaf, maka Allah yang tahu kondisi hatinya ibu. Dan supaya lebih maksimal ketika kita meminta maaf walaupun kita tidak mendapatkan respon darinya, belajarlah untuk sedekah atas nama dirinya. Berarti kita betul-betul berdamai. Ya enggak usah banyak-banyak, enggak usah 100 juta, enggak usah. Mulai dari yang kecil 100.000, 200.000, sedekah atas nama dia. Walaupun dia pernah melukai saya. Berarti saya sudah mengharapkan ini karena Allah semata. Tidak ada lagi emosi yang ada pada hati saya. Dan yang paling penting Bu, menyadari kita salah itu lebih baik daripada kita membela diri terus-menerus bahwasanya kita benar. Pahami Bu? Yang kedua, ketika dia ngeblok kita. Ini kelihatannya kisah pribadi. Maka ketika ternyata dia ngeblok kita, maka nggak usah kita merasa sempit. Berikan kepadanya waktu supaya dia mampu merilis apa yang sedang dirasakan oleh hatinya. Perempuan Ibu, saya tanya sama Ibu, ini hampir-hampir rata ya perempuan. Perempuan itu kalau lagi kecewa, pengen langsung dideketi atau dikasih waktu untuk dia merilis apa yang ada pada hatinya? Kasih ruang. Kasih ruang, perempuan itu begitu. Makanya ketika wanita itu dalam kondisi sedang terluka, kasih dia gua Bu, supaya dia beristirahat di tempat itu dulu. Jangan langsung kita ngujar, jangan langsung kita nguber, malah tambah kesal hatinya. Ibaratnya kalau air di botol ini sedang keruh, maka apa yang kita lakukan supaya kita bisa memanfaatkan air? Biarkan keruhannya itu turun luruh ke bawah. Baru kita manfaatkan permukaannya untuk kita minum tanpa menghabiskan yang ada di dalam dasar botolnya itu. Menunggu itu salah satu seni meminta maaf. Wahsy menunggu. Ketika Nabi mengatakan, jangan perlihatkan wajahmu ya Wahsy, Wahsy tidak menuntut. Wahsy tidak mengatakan, masa Rasulullah kayak gitu sih? Ingat dong, faman afa wa aslahan. Enggak. Tapi Wahsy memahami bahwasanya apa yang dia lakukan itu memang satu kesalahan besar kepada baginda Nabi. Dan seiring dengan waktu, Wahsy itu akhirnya membuktikan kalau dia betul-betul meminta maaf. Makanya ketika ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, Wahsy langsung bersumpah, ya Allah, jadikan aku bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, supaya membalas dosaku yang besar ketika membunuh Hamzah. Berikan waktu Bu, biarkan diblok dulu, tidak apa-apa. Kalau memang bloknya itu memang untuk menjadikan dia rilis, tidak apa-apa. Tapi Ibu tidak usah cerita-cerita ke orang. Saya minta maaf dia ngeblok. Nah, ini tambah nanti.
Kalau kita diblok dan kita ridho, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau mau ngeblok, ya ngeblok aja. Kita belas ngeblok atau enggak? Lah enggak usah. Ngapain kita ngeblok dibalas ngeblok? Enggak ada faedahnya. Maka berdamailah dan berikan waktu kepadanya untuk terurai emosinya. Biarkan waktu yang akan menjawab bahwasanya kita tulus meminta maaf. Tapi kalaupun dia tidak bisa menerima, biarlah Allah yang paling penting yang tahu kalau saya betul-betul sadar kesalahan saya. Itu Ibu. Paham Ibu? Ada lagi yang tidak mau bertanya? Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ibu. Ini masalah pribadi juga sih. Cuman kebalikannya sama Mbak Eri. Kalau saya pribadi, saya itu bermasalah dengan kakak ipar. Bermasalah dengan? Kakak ipar. Iya. Dia selama ini sudah kami bantu. Bahkan utang-utang sudah kita bantu semua sampai kita tuh saldonya tuh 0 gara-gara membantu. Tapi kita tuh nggak ada balasannya sama sekali Ustadz. Saya sampai istilahnya kalau inget mau nangis ya. Sampai semua utang-utang dia itu utang atas nama saya, tapi langsung meninggalkan gitu loh Ustadz. Iya. Mau nggak mau saya yang harus beresin kan. Dari tahun pertama saya belum bisa ikhlas dengan keadaan saya dan semuanya. Tahun kedua saya berusaha ikhlas juga nggak bisa. Karena uang itu hasil jerih payah saya kerja dari pagi sampai sore hanya untuk menutupin itu semua. Sampai sekarang pun nggak ada itiab bait untuk minta maaf ke saya, nggak ada. Bahkan kalau ketemu saya kayak berusaha nggak kenal. Bahkan kalau ada pertemuan keluarga, harusnya dia malu ketemu saya minta maaf, tapi enggak Ustadz. Dari situ saya berusaha menghindar. Saya nggak pernah mau ada acara keluarga, saya ketemu nggak pernah mau. Dan apakah ini saya bersalah ya Ustadz menghindari kakak ipar saya? Karena saya belum bisa memaafkan. Awalnya saya berusaha pengen ikhlas, tapi kok sampai sekarang masih agak sulit gitu loh. Berat banget rasanya, karena nominalnya itu enggak dikit gitu. Bukan karena materi juga, kesininya saya berpikirnya, ya sudahlah saya mulai ikhlas, tapi minta maaf lah minimal ke saya. Dari situ saya berpikir kesininya udah mulai ikhlas. Ini tahun ketiga saya mulai ikhlas, mulai lapang dada untuk nerima semuanya ini. Cuman yang saya pertanyakan, kenapa kalau ingat jadi kayak rasanya sesek gitu Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah saya masih berdosa dalam hal ini? Kedua, amalan apa yang harus saya lakukan Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillah. Ibu, poin yang pertama yang Ibu harus mengerti adalah orang yang terluka hatinya karena apa yang diperbuat kebaikannya dibalas dengan racun dan toba, itu bukan hanya Ibu. Ada jutaan orang baik di atas muka bumi ini yang telah berbuat baik tetapi tidak mendapatkan kecuali adalah racun dan toba. Supaya Ibu tidak perlu merasa sendirian di atas panggung kehidupan dengan takdir semacam itu. Yang kedua Ibu harus paham ada satu bahasa yang paling bagus. Innal birra la yabla. Kebaikan kita itu tidak pernah expired dan tidak akan pernah usang sampai kapanpun. Kebaikan Ibu tidak akan pernah menjadi usang, tidak akan pernah menjadi rusak. Dan itu akan terjaga di sisi Allah selama Ibu melakukan itu semata-mata karena Allah. Kalau kita sudah memahami bahwasanya kebaikan itu tidak pernah usang dan tidak pernah lusuh, maka kita tetap yakin bahwasanya kebaikan kita akan tetap mendapatkan balasannya sebagaimana setiap bumerang yang dilempar pasti akan kembali kepada orang yang melemparkan. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada siapa yang mengerjakan kebaikan itu. Yang ketiga Ibu harus yakin kalau orang yang mendolimi kita tidak kunjung meminta maaf. Yang ketiga, berikan udurnya dulu. Mungkin dia sudah merasa bersalah, tapi dia bingung ketika berjumpa dengan Ibu.
Atau yang kedua, bisa jadi dia belum tersentuh dengan ilmu. Dia belum pernah mendapatkan hidayah. Dia belum pernah berjumpa dengan seorang guru yang memberitahu kepadanya. Dan ibu bersyukur. Kenapa? Karena semua yang ibu bantu kepada dirinya itu akan menjadikan ibu dimudahkan oleh Allah untuk meraih rahmat. Ibu tahu nggak, ada satu hadis yang bagus sekali. Ada seorang laki-laki, ibu, yang dia ketika pada hidupnya tidak melakukan amal soleh apapun, kata Nabi, kecuali satu. Kalau ada orang hutang kepadanya lalu susah membayar, dia bebaskan. Dia tidak peduli entah orang itu mengucapkan syukur atau mengucapkan terima kasih atau tidak. Laki-laki ini akhirnya meninggal dunia. Lalu ketika berjumpa dengan Allah, Allah tanya, kamu ngapain dulu di dunia? Aku tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah. Aku tidak melakukan amalan apapun ya Allah. Kecuali satu ya Allah. Kalau ada orang hutang kepada saya dan sulit membayar, saya bebaskan. Hanya karena engkau. Maka Allah lalu menjawab, sebagaimana engkau membebaskan hutang hamba-hambaku, maka aku bebaskan kamu dari catatan dosamu dan maksiatmu. Kita tidak pernah tahu. Mungkin amalan itulah yang Allah berikan kepada ibu menjadi amalan yang memantaskan ibu mendapatkan surga. Mungkin sholat malamnya ibu masih kurang. Mungkin amalan ibu ketika berbakti sama suami terkadang masih lemah. Tapi Allah pantaskan ibu dengan amalan tersebut supaya amalan itu ibu dibebaskan oleh Allah dari catatan dosa dan kemaksiatannya. Dan yang keempat, ibu ingat, biarkan waktu yang akan menjawab, karena waktu itu tentaranya Allah. Berapa banyak orang yang terdolimi, terkadang mereka itu cukup berkata lirih, biar waktu yang menjawab. Yakin kepada pertolongan Allah dan tahu salah satu pertolongan Allah itu adalah waktu yang Allah pergulirkan di dalam kehidupan orang. Kalau dia berbuat jahat, kejahatan itulah yang akan dia temukan. Kalau dia berbuat baik, kebaikan itulah yang akan dia pertemukan. Dan waktu tidak pernah berkhianat kepada setiap kebaikan dan keburukan. Saya tutup. Waktu tidak pernah berkhianat kepada setiap kebaikan dan keburukan. Makanya waktu itu miliknya Allah. Barakallahu fikum.